Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita udah sampai di pertemuan kita yang berikutnya. Jadi, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, gimana kabarnya hari ini? Udah siap semuanya untuk mengikuti pelajaran? Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan semangat dan tetap sehat untuk mengikuti pelajaran kita hari ini. Jadi, untuk pertemuan kita hari ini, kita akan melanjutkan pertemuan kita yang minggu lalu, yaitu tentang beriman kepada malaikat. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama yaitu menjelaskan nama dan tugas malaikat. Yang kedua, menjelaskan cara menerapkan sikap beriman kepada malaikat. Yang ketiga, menjelaskan hikmah beriman kepada malaikat. Nah, Ibu yakin nih semuanya udah hafal kan? Atas 10 malaikat yang wajib kita imani. Yang pertama yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini tugasnya menyampaikan wahyu. Yang kedua malaikat apa? Malaikat Mikail. Jadi malaikat Mikail ini bertugas menurunkan rezeki. Yang ketiga yaitu malaikat Israfil yang bertugas meniup sangkakala. Yang keempat yaitu malaikat Israil yang bertugas mencabut nyawa. Yang kelima yaitu malaikat mungkar. Yang keenam malaikat nakir. Jadi malaikat mungkar dan nakir ini bertugas yaitu bertanya di dalam kubur. Malaikat rokib yaitu bertugas mencatat amal baik. Malaikat atid bertugas mencatat amal buruk. Yang kedelapan yaitu malaikat Ridwan yaitu penjaga surga. Dan yang terakhir yaitu malaikat Malik yang bertugas menjaga di pintu neraka. Berikutnya yang kedua, yaitu cara mencerminkan sikap beriman kepada malaikat. Yang pertama, malaikat Jibril. Jadi kita sebagai seorang muslim harus bisa menerapkan atau mencerminkan sikap kita yang sebagai beriman kepada malaikat. Yang pertama yaitu malaikat Jibril selalu memohon hidayah dan bersyukur dengan cara gemar berbagi ilmu pengetahuan, yaitu dengan teman sekolah atau dengan orang lain. Jadi, jika ada teman sekolah atau teman di luar, jika ada kesulitan dalam memahami ilmu pengetahuan, maka tugas kita yaitu berbagi ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu malaikat Mikail. Jadi, cara kita mencerminkan sikap beriman kepada malaikat Mikail yaitu berusaha secara maksimal dan bertawakal kepada Allah untuk mencari rezeki yang baik dan halal, serta rajin bersedekah kepada orang lain yang membutuhkan. Yang ketiga yaitu malaikat Israfil. Memohonlah kepada Allah agar diselamatkan dalam menghadapi musibah huru-hara dunia maupun saat terjadinya hari kiamat. Yang keempat, malaikat Israel. Kita harus berusaha mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kematian dan selalu berdoa agar terhindar dari siksaan sakaratul maut ketika ajal menjemput. Yang kelima yaitu malaikat mungkar dan nakir. Bermohonlah kepada Allah agar dilapangkan di dalam kubur dan diringankan dari siksa kubur dengan banyak melakukan kebaikan ketika hidup di dunia. Yang keenam yaitu malaikat rokib, mewujudkan niat baik. Contohnya, rajinlah datang ke sekolah dengan tepat waktu, sholat tepat waktu, tidak durhaka kepada orang tua, tidak mencuri, tidak berjudi. Nah, itu adalah contoh mewujudkan perbuatan baik untuk mencerminkan beriman kepada malaikat rokib. Yang ketujuh, malaikat atid. Menjauhi niat buruk seperti perkataan kotor, perbuatan jelek, dan menjauhi perilaku tercela.
Yang kedelapan, malaikat Ridwan, yaitu memohon kepada Allah agar masuk surga dengan aman, dengan cara menciptakan kedamaian dan ketentraman di dunia. Yang terakhir yaitu malaikat Malik, memohonlah kepada Allah agar terhindar dari api neraka dengan terus memperbaiki diri untuk menjadi manusia yang lebih bertakwa kepada Allah. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita yang ketiga, yaitu hikmah beriman kepada malaikat. Yang pertama, yaitu termotivasi untuk mewujudkan ketaatan kepada Allah dengan bercermin diri kepada ketaatan kepada malaikat. Jadi, ketika kita melihat ketaatan kepada malaikat yang tidak pernah lelah bertasbih dan terus beribadah kepada Allah tuh, jadi kita bisa termotivasi. Yang kedua, menimbulkan kewaspadaan dalam berperilaku dengan merasa diperhatikan oleh malaikat. Yang ketiga, terus tetap optimis dalam berusaha, karena Allah akan memberi ilmu melalui malaikat Jibril dan memberi rezeki melalui malaikat Mikail. Yang keempat, berusaha dengan optimis dilandasi keyakinan bahwa Allah akan memberikan rezeki melalui malaikat Mikail. Yang terakhir yaitu mendorong perbuatan amal soleh sebagai bekal untuk kehidupan akhirat. Nah, ini adalah materi kita hari ini. Jadi, Ibu cukupkan sampai di sini pertemuan kita. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini bisa menjadi manfaat atau ilmu pengetahuan buat kita semua untuk selalu berbuat kebaikan, mewujudkan perbuatan baik dan menghindari perbuatan maksiat, yaitu sebagai cerminan untuk beriman kepada malaikat. Ibu akhiri pertemuan kita. Kita ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon maaf jika ada kata-kata Ibu yang salah dalam menyampaikan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.